Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang singkat ini kita melihat kembali terjemahan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala yang pasti sudah sering kita baca atau sekurang-kurangnya sudah biasa kita dengar daripada para guru-guru kita. Mudah-mudahan melalui terjemahan ini tahulah kita, sadarlah kita bahwa memang arahan dan petunjuk di dalam kehidupan ini satu-satunya adalah agama. Tidak ada solusi selain daripada agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyuziqahum ba'dal ladzi 'amiluhu la'allahum yarji'un. Nampaklah kehancuran, kerusakan di bumi dan di laut dengan sebab ulah tangan-tangan manusia. Hikmahnya supaya Allah memberikan sebuah rasa terhadap kita umat manusia dari sebahagian kecil perbuatan yang sudah kita lakukan. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Al-fasad, kerusakan itu ada fasadul akhlaki wa fasadul aqdi. Kerusakan akhlak, atau dengan bahasa lain kerusakan itu ada dua macam. Ada kerusakan yang abstrak dan ada kerusakan yang konkret. Salah satu daripada kerusakan yang abstrak adalah kerusakan akhlak. Apabila kerusakan akhlak sudah nampak dan sebabnya adalah maksiat yang dilakukan oleh manusia, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah ujian. Ujian yang diberikan itu adalah sebahagian kecil. Ba'dallari, kata-kata ba'at itu boleh jadi sebesar biji sawi. Adalah natijah sebesar daripada biji sawi daripada maksiat yang sudah dilakukan oleh manusia.
Kenapa Allah memberikan cobaan atau bala itu? Karena Allah sayang, karena Allah Ta'ala rahmat terhadap kita. Dengan sebab adanya bala, mudah-mudahan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa sama seperti tidak pernah berdosa sama sekali. Ini adalah sebuah jawaban ketika ada orang-orang bertanya, kalau memang bala itu, musibah itu diberikan karena maksiat. Orang-orang bertanya, siapa lebih besar maksiat yang ada di Aceh, yang ada di Indonesia, dengan maksiat yang ada di negeri-negeri barat? Kadang-kadang orang kufur, di samping daripada melakukan maksiat biasa, mereka itu kufur. Kan pasti kufur itu lebih besar ketimbang daripada maksiat-maksiat yang dilakukan oleh badan. Justru kenapa Allah tidak memberikan bala ke daerah-daerah atau wilayah-wilayah tersebut? Jawabannya adalah la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan kita bertaubat. Allah itu tidak zalim. Allah memberikan cobaan itu bukan karena kezaliman, tetapi karena rahmat, karena sayang terhadap kita, agar kita bertobat supaya kita bisa menikmati kehidupan akhirat. Gara-gara terjadinya kerusakan akhlak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bala. Sebab kerusakan akhlak terjadilah sebab-sebab bala. Karena akhlak sudah rusak, maka orang melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya bala yang punya relevansinya dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pandangan menurut agama. Ada pandangan yang sedikit bergeser, itu terserah. Tapi para ulama-ulama mengatakan, wallahi ma nuzila bala'un illa bizambin wa ma rufi'a illa bitaubatin. Ada ulama yang mengatakan, demi Allah, bala itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan karena dosa. Dan bala itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan dengan taubat. Artinya tidak ada bala kalau bukan karena dosa. Dosa itu pasti karena kita adalah manusia biasa, bukan nabi, pasti. Yang diharapkan daripada dosa itu adalah taubat. Kemudian dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang nampak, ada dosa yang tidak nampak. Dosa yang nampak, yang dilakukan secara terang-terangan itu lebih berbahaya ketimbang daripada dosa yang tidak nampak. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah bala ke sebuah negeri sedangkan para penduduk negerinya saleh-saleh semua?" Rasulullah menjawab, mungkin. Kenapa dan kapan ya Rasulullah? Beliau menjawab, apabila maksiat sudah dilakukan secara terang-terangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bala secara umum, walau di dalam negeri itu ada 18.000 manusia yang ibadahnya seperti ibadah para nabi. Walaupun 18.000 orang beribadat seperti ibadat para nabi, apabila maksiat yang dilakukan secara terang-terangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan bala secara umum. Berbeda dengan maksiat yang tidak dilakukan secara terang-terangan. Itu Allah tidak akan memberikan bala secara umum. Para hadirin
kita tidak jauh-jauh mencari contoh maksiat. Lihatlah saja di warung-warung besar, di kafe-kafe, khususnya pada waktu maghrib. Berapa banyak orang yang tidak salat maghrib? Katakanlah di dalam kafe itu, di dalam warung itu ada 10% dari musafir. Kalau kita ini di Banda Aceh. 90% justru orang berbondong-bondong menjelang maghrib menuju warung-warung. Bersama keluarganya nongkrong di warung-warung bersama maghrib. Waktu maghrib sangat singkat. Kalau memang waktu isya orang rame-rame di warkop itu tidak pasti. Tidak pasti mereka tidak salat isya. Kalau di waktu isya. Tapi kalau waktu maghrib itu pasti. Kenapa? Karena musala yang ada di kafe itu kecil. Sarana tempat wuduknya sedikit. Kemudian orang yang salat juga sedikit. Ini adalah sebuah maksiat yang sangat besar. Di mana-mana. Khususnya di Aceh, tidak ada warung yang segede di warung di Aceh itu, tidak ada. Di tempat lain, tidak ada warung segede warung di Aceh, tidak ada. Khususnya kita orang Aceh, maka tidak mungkin orang Aceh ini orang miskin, tidak mungkin. Kok bisa orang miskin itu nongkrongnya mulai jam 18 sampai jam 6 pagi? Tidak mungkin. Orang kaya-kaya semua itu. Itu satu para hadirin sekalian. Yang kedua, ada maksiat yang tidak terlihat, yaitu akhlak. Akhlak yang rusak, kerakusan, ketamakan, takabur, sombong. Sebenarnya kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu mukmin yang benar. Ya Allah, aku tidak punya cara. Ya Allah, aku tidak punya kekuatan. Kalau bukan dengan pertolonganmu. Kita tidak punya kekuatan untuk melakukan kebaikan. Tidak punya cara untuk selamat daripada maksiat. Illa billah, kecuali dengan bantuan Allah. Apabila kita mengaku punya kekuatan, itu berarti sombong. Seberapa sombongnya manusia dengan manusia, sebegitulah rendahnya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seberapa rendah manusia di sisi manusia, sebegitulah ketinggian manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Orang yang berendah diri itu akan diangkat, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman kita sebagai masyarakat Aceh, bagaimana kerok kemarin lewat media karena gagalnya konser yang diserang ulama, yang diserang pesantren, yang lebih parah lagi yang diserang syariat. Kok bisa negeri bersyariat diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu kau tanyakan di saat musibah sudah terjadi. Di saat syariat mau ditegakkan, engkau lecehkan. Mari kita sadar. Saya hari ini berumur 53 tahun. Umur Khalid 60 tahun. 10 tahun lagi. Sudah cukup, sudah memadai dengan kehidupan yang ada hari ini. Mari kita mencari kehidupan akhirat. Bukan berarti kita mengabaikan kehidupan dunia, tidak. Dunia ini adalah fasilitas terhadap kehidupan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari akhirat. Jangan kamu lupa bahagianmu daripada dunia. Apa bahagian itu? Ad-dunya mazratul akhirah. Bukan berarti Allah menyuruh kita mencari dunia dan akhirat. Tidak. Kok bisa Allah menyuruh kita mencari dunia sedangkan dunia itu tidak punya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Tetapi dunia ini adalah mazra'ah lil akhirah. Dunia mazra'atul akhirah. Kita pergunakan kehidupan ini, mulut kita, pendengaran kita, penglihatan kita, pikiran kita, kekuatan kita, sesuatu yang bermanfaat untuk hari akhirat. Apalah arti kita punya harta triliun kalau kuburan kita lubang neraka? Untuk apa harta triliunan? Kalau kuburan kita lubang neraka, anak-anak kita berantem, istri kita dikawinin orang, bahkan diselingkuhin orang. Untuk apa harta? Sangat bermakna, tidak punya apa-apa. Tetapi kuburan kita, raudhatun min riyadil jannah, ruang tunggu untuk menuju ke surga. Oleh karena itu para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma tawaqafa amrun anta talibu rabbika wa ma tayassara amrun anta talibu nafsika. Tidak ada urusan yang sukar apabila engkau mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada urusan yang mudah apabila engkau mengandalkan kekuatan pribadi. Musibah yang terjadi hari ini rasa-rasanya bukan hanya hari ini, bukan hanya di penghujung 2005, bukan hanya di Aceh dan Sumatera. Insya Allah kemungkinan ada di tempat-tempat yang lain. Namun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita yang terbaik. Andalkan kekuatan Allah, pasti urusan itu mudah. Apabila engkau mengandalkan kekuatan pribadi, maka dipastikan urusan itu sukar. Dan khususnya kita masyarakat Aceh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada pemimpin-pemimpin kita. Karena ulama mengatakan idza khasha'a jabbarul ard rahimah jabbarus sama. Apabila pemimpin bumi sudah khusyuk, maka pasti disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila pemimpin bumi ini khusyuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah pasti turun. Kita melihat tangisan yang ada pada pemimpin itu adalah sebuah implementasi, sebuah ungkapan apa yang terkandung di dalam hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, pertama sekali taubat dan kesadaran kepada kita semua, dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kita semua menjelang bencana yang sudah diberikan. Mudah-mudahan hikmah yang baik pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah cobaan atau bala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.